Shalom rekan-rekan seiman seperjuangan sedunia. Karena lagi musim nyogok-nyogok, kating ditegok, keliling-keliling, kating dipaling, mata melotot, pikiran melayang, itulah gawe. Ulang-ulang, nyogok-nyogok, kating ditegok, keliling-keliling, kating dipaling, kumpul-kumpul, pura-pura, mata melotot, pikiran melayang. Mata melotot, pikiran melayang, kumpul-kumpul, kata yang dicogok. Apa kabar teman-teman semuanya seperti dunia? Kita tahu pernyataan terbaru Presiden Adidaya Dunia yaitu Presiden Amerika pada 2026 kemungkinan besar akan terjadi chaos besar-besaran, dan itu tertulis di firman Tuhan Yesus. Ya, kita bisa apa? Kita rakyat miskinnya bisa apa? Bagaimana mungkin kita mau mengatur Eropa? Bagaimana mungkin kita mau mengatur Asia? Bagaimana mungkin kita mau mengatur Amerika? Sedangkan ngatur Pak RT aja kita nggak mampu. Siapa di sini yang merasa mampu mengatur? Lurah, angkat tangan. Tidak ada. Apalagi sekarang kan melihat tes akademik pelajar itu ngejeblok kan. Misal ditanya, adik-adik, hari jadi kota Palembang jatuh pada tanggal berapa? Hancur. Ngapa kau ngomong hancur? Tadi ada kata jadi kan? Ulang pertanyaannya. Adik-adik, hari jadi kota Palembang jatuh pada tanggal berapa? Hancur. Kan? Ada lagi ibu-ibu bertanya kan, adik-adik, hari jadi provinsi Sumsel jatuh pada tanggal berapa? Kacau. Ada lagi ditanya kan, berapakah jumlah bulu ekor dari Garuda Pancasila? Nggak jadi. Kan? Ditanya lagi kan, tiga perampok ditambah dua tukang sayur, berapakah jumlah orangnya? Batal. Kan ada lagi pertanyaan kan, 1 ditambah 1 sama dengan pecah. Makanya ketahuan kan kenapa tes akademik itu, apalagi bahasa Indonesia kan, bahasa ibu pertiwinya, negerinya sendiri, dia bingung. Gimana nggak bingung? Dia di rumah gitu, di sekolah gitu, waktu upacara bendera dia nih kan, upacara benderanya kok diatur-atur ya, nggak kayak zaman Soeharto atau zaman reformasi kan. Ya kan, kalau istilah kawan-kawan itu kan, kalau zaman dulu, zaman Soeharto korupsinya di bawah meja. Kalau zaman reformasi di atas meja. Kalau zaman aliran skizo libido ini, mejanya udah katik lagi. Artinya apa? Tidak perlu lagi peraturan. Sekendak-kendak. Mana lagi? Berarti ada kemungkinan pernyataan Presiden Adidaya Amerika Serikat ini 2026 akan hancur, kacau, dan berantakan semua. Kenapa? Seperti kita tadi kan candaan kawan-kawan gerakan. Kalau zaman Soeharto, almarhum pahlawan nasional, orang korupsi di bawah meja. Zaman reformasi orang korupsi di atas meja. Zaman skizo libido di meja yang nggak ada lagi. Maksudnya apa? Nggak ada lagi peraturan, anarki, chaos. Mau lagi? Sekarang kan nggak ada lagi peraturan. Bapak dia kan merasa yang pahlawan Indonesia nih. Jadi sekarang enggak. Tapi saya tanya adik-adik pelajar, sebutkan nama-nama pahlawan nasional yang berasal dari provinsi Sumatera Selatan. Nyapa? Adik-adik, sebutkan hari Kartini jatuh pada tanggal berapa? Pecah. Adik-adik, hari Sumpah Pemuda jatuh pada tanggal berapa? Batal. Bahasanya di rumah dicai itu ke, di jalan dicai itu ke, gimana gitu akademik mau naik. Karena Presiden Amerika di media-media sosial sudah bicara begitu, mau kita bisa apa ya kan? Kita ini rakyat kecil, mau ngatur-ngatur akan hidup orang, sedangkan kita nggak punya kekuasaan. Setahu saya, teori di bumi ini baik melalui kitab suci maupun politik dunia kehidupan sehari-hari. Kenapa saya bilang politik di kitab suci? Contoh, waktu Daud belum punya kekuasaan, waktu Saul belum punya kekuasaan, mampukah Daud mengatur kerajaan Israel? Tidak bisa. Daud harus punya kekuasaan dulu, maka dia bisa mengatur kerajaan Israel. Di kitab suci aja sudah tertulis, oknum-oknum pendeta, kalau kau ingin mengatur kehidupan pribadi seseorang, walaupun kau pasang lumpen-lumpen ini nggak mempan. Kau harus merebut kekuasaan dulu, berani nggak? Contohnya Daud. Gak bisa dia ngatur kerajaan Israel sebelum dia menjadi raja. Nah, kalau pendeta ingin ngatur kehidupan pribadi saya, termasuk keyakinan saya, rebut dulu kekuasaan. Misal, maaf cakap, bunuh dulu Kapolda, bunuh dulu gubernur, ajak lumpen-lumpennya. Berani nggak? Berani nggak? Kapan Daud bisa menjadi raja? Ketika Saul sudah terbunuh. Nah, kapan oknum-oknum pendeta yang bisa mengatur hidup saya? Kalau misal, maaf cakap, pemimpin-pemimpin Pancasila terbunuh. Berani nggak kalian membunuh?
Kan saya sudah pernah diancam mau dibunuh di sini. Saya tunjukin nih, saya diancam dibunuh. Saya datang ke Polda Sumsel, ditolak laporan saya. Nah, kalian mau apa konkret kah? Mumpung mbak ojongnya mbak, wah, Presiden Amerika sudah ngomong, langojongi kali istilah kita, langojong hancur-hancuran dunia. Laju lah. Kalau berani, kalau tidak sudah lah, berhentilah cacak anarkis, cacak nomor berkekuasaan. Tidak baca teori di kitab suci, beda baca. Tidak ngatur kehidupan uang tanpa kekuasaan. Daud contohnya. Dia tidak bisa ngatur kerajaan Israel, harus membuat bangun bait Allah segala macam tanpa berkekuasaan, tanpa ada kekuasaan. Itu juga di dunia ini. Contoh, waktu Ratu Dewa belum jadi wali kota, mana baca dia ngatur. Oh, kaget kita jalan kaki dari Kambang Iwa, dari Bundar Air Mancur sampai Gua Jepang. Tidak baca, harus wali kota. Nah, begitu dia jadi wali kota, dia geraknya. Kau baca tak? Oknum pendeta. Nah, kalau tidak baca sudah, suruh bubar lah, balik lagi. Kamu kena tabok wong be. Senegara ini lagi kacau. Zaman Soeharto almarhum pahlawan nasional. Kenapa Soeharto dijatuhkan? Karena ada masalah. Makanya muncul reformasi dibeneri. Kalian bikin lagi anarki. Ya sudah, kami nggak ikutan. Kata lagu kan, cukup satu kali dibeneri. Kalau 2 kali berarti mau hancur-hancuran beneran. Kami tidak melok. Kami nanti di mana Tuhan Yesus kalau melok. Tidak boleh timbul, tidak boleh berdosa sama Tuhan Yesus. Melanggar hukum negara baik, kami hati-hati. Menghina nama baik kawan baik, kami hati-hati. Apalagi menghina simbol negara merah putih, berdosa sama Tuhan Yesus. Oke teman-teman, karena Presiden negara adidai sudah ngomong, ya sudahlah. Kita rakyat kecil tahu apa, kita hanya bisa berdoa dan menyongsong kebersamaan kita bersama Tuhan Yesus. Tetap semangat ikut salib Yesus. I love you, Jimin. Tuhan senang Jimin, I love you. Alpen we coming. And upper berat, Korea, New York, markas seluruh PBB, negeri akan sehat. I love you, Jimin. Semangat. Alpen we coming. Woo.